Shalom warga kerajaan Allah, welcome back to online service Kingdom Celebration on Rock Ministry TV. Happy New Year and welcome to the Year of Preparation. Sudah siap mengikuti ibadah online di tahun yang baru? Jangan lupa berdoa dulu ya dan pastikan beberapa hal berikut ini. Periksa kembali device atau gadget Anda untuk memastikan kuota internet dan daya baterai terisi cukup untuk mengikuti ibadah dengan lancar. Sediakan waktu khusus untuk mengikuti ibadah online tanpa gangguan, jangan setengah-setengah apalagi sekedar saja. Siapkan catatan kemudian ikutilah ibadah dengan fokus dan serius seperti Anda beribadah di gereja. Ingatlah bahwa kita sedang beribadah bukan menonton ibadah. Warga kerajaan Allah, kami percaya pujian dan firman Tuhan yang disampaikan melalui tayangan ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia dan tentunya berdampak langsung merubah kehidupan kita untuk menjadi berkat dan memiliki kehidupan yang berbuah senantiasa. Selamat mengikuti ibadah online, Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom, shalom. Haleluya. Selamat sore Bapak Ibu Saudara terkasih warga kerajaan Allah. Kami percaya perlindungan penyertaan Tuhan sungguh nyata dalam hidup kita semua. Oleh karena itu kita boleh ada sore ini untuk memuji dan menyembah Tuhan sama-sama. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, kita akan mulai ibadah kita di sore hari ini. Saya ajak kita sama-sama baca dari Matius 24. Matius 24 ayat 42 sampai ayatnya yang ke-44. Sama-sama kita baca 3, 2, 1. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Mari siapkan hati kami bersyukur sore hari ini buat kasih setia Tuhan yang menjumpai kami. Kami datang dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan bagi kami. Kami bersyukur sebab kami boleh datang sore hari ini dalam hadirat-Mu. Kami mau bernyanyi bagi Engkau. Kami mau bersorak bagi Engkau. Kami mau berpesta di dalam kerajaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih buat anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Segenap hati kami naik
panjatkan syukur bagimu Tuhan. Datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus, inilah persembahanku. Mari sama-sama serukan. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Sore hari ini Tuhan, kami datang bawa syukur kami kepadamu. Segenap hati kami Tuhan Yesus. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku Tuhan. Ingin ku menyenangkanmu. Sungguh karyamu indah bagi kami. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, menyelamatkanku. Inilah persembahanku. Ku membawa hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah. Kami bawa Tuhan di mesbah-Mu Tuhan. Yes Lord, untuk Yesusku, Kau selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Bawa ku erat di hadirat-Mu, hatiku persembahan bagimu, jiwaku tenang di hadirat-Mu, hatiku aman dalam kasih-Mu. Bawaku erat di hadirat-Mu, jiwa kami tenang
buka kedua tanganmu. Amin. Hanya Engkau, tidak ada yang lain Tuhan Yesus, hanya Engkau. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku, Kau terindah. Amin. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Mari dari tempat dudukmu angkat pujian penyembahan bagi Dia. Oh Yesus Tuhan, selamanya hanya Engkau, selamanya hanya Kau di hidup kami. Kau Tuhan, Kau Raja, kami naikkan syukur bagi-Mu. Terima kasih, terima kasih. Sungguh besar kasih setia-Mu, sungguh besar anugerah-Mu bagi kami. Selamanya kami mau bermazmur bagi-Mu, Yesus Tuhan. Sebab hanya Kau yang layak, sebab hanya Kau yang layak. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Mari lebih lagi sembah Dia. Terima kasih, terima kasih. For your name alone, your name, O Lord Jesus. Hallelujah. We worship You, Lord. Your name is the highest. Amen. It's the greatest. Stands above. There's nothing like Your name, Jesus. All throne and dominions and positions. Amen. Stands Jesus, Your name is the highest. We declare it, Jesus. Your name stands above them all. And dominions. Amen. Stands above them all. And the angels cry. You are holy, Lord.
Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Haleluya. Mari kasih sorak-sorai lebih meriah bagi Dia. Sebab segala pujian hormat hanya layak bagi Yesus Tuhan. Lembah pujian, mari sore hari ini sama-sama bersuka cita dalam hadirat-Nya. Nyanyikan kebesaran kuasa-Nya. Tepuk tangan sama-sama. Hey. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Amin. Dan segala bangsa, ciptaan semua sujud di hadapan-Mu Tuhan. Nyanyikan pujian dan hormat, pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa, ciptaan semesta sujud di hadapan-Mu. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu dan setiap lutut sujud menyembah Kau Tuhan, kami tinggikan kerajaan-Mu. Surga bumi nyatakan, surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu dan setiap lutut sujud menyembah Kau Tuhan, kami tinggikan kerajaan-Mu dan Kau selamanya. If you really serve the great God, say hey, hey. Come on, do you really serve the great God? Say hey. Open the eyes, amen. Open the eyes, we wanna see You, Lord. I wanna see You. Open the eyes, open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart, I want to see You. I want to see You high, to see You high and lifted up. Lift up the name of Jesus, shining in the light of Your glory. Pour it out, pour it out. Pour out Your power and love as we sing, holy, holy, holy. Mari jemaat, see You. Angkat suaramu bagi Dia. Shining in the light of Your glory. Pour out Your power and love as we sama-sama see You high, to see You high and lifted up, shining in the light of Your glory. Pour out Your power and love as we sing, holy, holy, holy. If you really serve the great God, say hey, oh, come on. Do you really serve the great God? Say hey, oh, come on. If you really serve the great God, say hey, hey. If you really serve the great God, say hey. Amen. Haleluya. Siapa yang kita percaya kita punya kerajaan yang tidak tergoncangkan, amin. Sore hari ini kita melihat keajaiban kasih karya Tuhan yang ajaib dalam hidup kita, haleluya. Mari kita tutup alis kepala kita buat Raja kita. Terlukiskan dengan imanmu, mengatakan kasih yang Kau berikan, karya termegah, tiada bandingannya. Kasih-Mu Tuhan, kekal kasih-Mu, setia menjagaku.
samping kiri kanan katakan Tuhan Yesus setia menjaga engkau. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom semua warga kerajaan. Masih bagaimana menantikan kedatangan Sang Raja. Pada saat rekaman ini dibuat, sedang ada KTT perdamaian di Kairo, saudaraku. Ya, dan kita lihat bagaimana ada Donald Trump di sana, Presiden Mesir, bahkan Erdogan. Tetapi mungkin Netanyahu tidak hadir. Dan saya tahu ini kalaupun ada damai-damai palsu. Karena perdamaian yang sesungguhnya ketika the Prince of Peace datang. Nah, dalam firman Tuhan ketika pergumulan Kristus, dan saya katakan itu kemenangan adalah ketika di Taman Getsemani, dia mengajak ketiga muridnya untuk berjaga-jaga bersama dia. Perkataan berjaga-jaga itu saya ingat waktu saya masih remaja lah ya. Masih muda remaja ya, masih SMA ataupun awal-awal saya kuliah. Seringkali kita itu berjaga malam. Ya, di mana saya bawa bayonet Jepang itu ya. Dan saya berjaga bersama teman-teman. Kita waktu itu kurang aman. Banyak pencuri dan banyak hal yang kurang baik. Dan berjaga-jaga itu sederhana saja. Melean, saudaraku, bahasa Ibraninya ya. Tapi firman Tuhan berkata karena apa? Roh itu memang penurut. Tapi daging ini lemah. Kita ngusir setan gampang dalam nama Yesus. Tapi harus ditundukkan ini. Bagaimana? Menundukkan diri pada kehendak Bapa. Sekiranya mungkin cawan itu lalu daripadaku, kata Kristus. Itu doanya. Ya, tapi jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Ada roh, ada daging, ada satu lagi yang memutuskan. Ini saudaraku, pikiran kita. Sebab kehendak ada di situ. Keinginan ada di sana. Dan firman Allah mengatakan ketika muridnya tertidur. Dan Yesus tanya, tidak sanggupkah engkau berjaga 1 jam? Saya harus ngaku saudaraku, sudah lama saya tidak, yaitu melean, berdoa sampai di tengah malam. Karena saudaraku hati-hati, karena merasa diri kuat, hati-hati. Saya sampaikan minggu yang lalu, hati-hati kalau kita merasa tegak berdiri, nanti siapa tahu kita bisa jatuh saudara. Dan mereka semua tertidur karena sedih. Ketika orang sedih, justru saatnya untuk memuji Tuhan. Dan kau akan dapatkan penghiburan pada Tuhan. Ketika muridnya itu tertidur. Dan Yesus akhirnya membangunkan mereka dan berkata, orang yang mau menyerahkan aku sudah dekat. Saudara, dia tahu sebentar lagi Yudas akan datang. Bukan juga dengan polisi bait Allah, tetapi dengan tentara Romawi. Ya, dan ketika saya selidiki itu 500 orang. Seperti dia ini teroris. Yesus diperlakukan seperti teroris. Kita tidak berasal dari dunia, karena itu dunia membenci kita. Kata Yesus, seorang murid tidak lebih dari gurunya, seorang hamba tidak lebih dari tuannya. Dan doa terakhir pada Yesus adalah, Bapa sekiranya itu tidak mungkin lalu, ya biarlah aku meminumnya, supaya jangan kehendakku, kehendakmu jadilah. Dan firman Allah berkata dalam Lukas 22 indah sekali, seorang malaikat diutus apa? Yaitu memberi kekuatan kepadanya. Malaikat tidak perlu pakai sayap. Every one of us bisa yaitu memberikan kekuatan pada seseorang. Tuhan tidak meninggalkan kamu. Tuhan Yesus tidak berubah. Kemarin, hari ini, selama-lamanya. Pencobaan yang kamu hadapi pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatanmu. Dan Tuhan memberikan jalan keluar. Kalau kamu tetap setia padanya. Saudara yang kasih Tuhan, firman Allah memperingatkan kita untuk berjaga dan berdoa. Ya, seringkali sebulan sekali di dalam jemaat kita ada yaitu doa semalam suntuk. Saya kira itu sesuatu bukan cuma tradisi tetapi give us strength. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya kita saling menguatkan satu dengan yang lain warga kerajaan. Nama Tuhan dipermuliakan, siaga dan waspada. God bless you. Shalom warga kerajaan. Di dalam 1 Raja-Raja pasal ke-17, kita membaca sebuah kisah mengenai Nabi Elia dan seorang janda di Sarfat. Di mana pada saat itu Nabi Elia sangat lapar dan dia membutuhkan makanan. Dan dia meminta kepada seorang janda. Janda tersebut dalam kondisi yang sangat kekurangan. Di mana dia hanya memiliki sedikit minyak dan sedikit tepung. Akan tetapi dia membuat sebuah roti dan memberikan roti pertamanya kepada Nabi Elia.
dan sisanya baru dinikmati dia bersama keluarganya. Dalam hal ini ada dua hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah kita melihat bahwa janda tersebut tidak egois dan dia sangat murah hati, di mana dia memberikan roti pertamanya itu kepada Nabi Elia dan sisanya baru dia nikmatin. Dan ini kita melihat kemurahan hatinya sungguh luar biasa. Hal kedua yang akan kita pelajari dalam hal ini adalah janda tersebut sangat percaya akan janji-janji Tuhan. Buli-buli dan tempayannya tidak pernah kosong, hari demi hari, bulan demi bulan selalu terisi. Dan dia percaya Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Warga kerajaan, apabila dari kita saat ini ada yang sama seperti janda ini, kita merasa masih banyak hal yang kita butuhkan, kita masih kekurangan, tapi kita perlu ingat, kita tidak boleh lupa untuk berbagi dengan orang, karena di luar sana masih banyak orang-orang yang membutuhkan. Ya, kita bisa memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya. Dan kita ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu memelihara hidup kita sama seperti janda ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan berkat-Mu Tuhan atas kehidupan kami, atas pekerjaan dan keluarga kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami ingin menabur, kami ingin memberi yang terbaik dari apa yang kami miliki Tuhan. Sucikan dan kuduskan Tuhan apa yang kami berikan agar berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, banyak kita percaya bahwa Tuhan Yesus pasti akan datang kembali. Yang percaya lambaikan tangan. Tapi pertanyaannya sebab banyak kita yang siap menantikan kedatangan Tuhan. Pujian ini akan membawa kita ke sebuah perenungan. Apakah kita siap menyambut kedatangannya yang kedua kali? Terima kasih Tuhan. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Kita sembah Yesus, Dia Raja, di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Mari kita sembah Yesus, Dia Tuhan, di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, sembahlah Yesus selama-lamanya. Mari Bapak Ibu kita renungkan pujian ini sama-sama, katakan. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita sembah Yesus. Aku
kemuliaan hanya bagi Sang Raja. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan di mana kami boleh memuliakan Engkau. Karena kami tahu bahwa kedatangan-Mu sudah semakin dekat. Kami ingin Tuhan didapatkan oleh Engkau sebagai hamba-hamba yang setia, yang tetap berada di dalam iman kami, di dalam menanti-nantikan Engkau. Sehingga tidak ada seorang pun yang hadir pada sore hari ini yang tertinggal ketika terjadi rapture pengangkatan itu. Yaitu kedatangan Tuhan yang kedua kali di udara. Kami boleh menikmati persekutuan yang kekal dengan Yesus, Raja, Tuhan, dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, lengkapi kesiapsediaan kami dengan kebenaran firman-Mu, sehingga kami semakin mengerti bagaimana seharusnya kami boleh berjaga-jaga. Kami boleh tetap waspada Tuhan di hari-hari terakhir ini. Supaya tidak ada seorang pun Tuhan yang lalai dan kami tidak siap menyambut kedatangan-Mu itu. Mari Roh Kudus berbicaralah kepada kami semua. Kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hanya oleh karena anugerah-Mu semata-mata kami peralaskan doa ini. Haleluya. Amin. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu sore hari ini? Luar biasa. Ya. Kita sebenarnya biasa-biasa saja, tapi yang membuat luar biasa itu karena Tuhan Yesus ada di dalam diri kita. Itulah yang membuat kita jadi luar biasa. Baik, di bulan Oktober ini kita masih membahas tentang staying vigilant. Ya, apa kalau diterjemahkan secara bebas itu tetap siap siaga tadi ya, seperti suara gembala kita tadi, tetap siaga, tetap siaga waspada, itu kalau mau diterjemahkan secara bebas. Nah, ayat emasnya atau ayat pemandu kita adalah dari Matius 24 ayat yang ke-44 yang dikatakan demikian, bunyi firman Tuhan, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, memang ayat ini berlatar belakang berkaitan dengan pengajaran Tuhan Yesus, bagaimana Dia akan datang kembali untuk yang kedua kalinya. Yang dikatakan waktunya tidak ada seorang pun yang tahu. Nah oleh karena itu kemudian kita diminta, diperintahkan untuk berjaga-jaga. Nah memasuki minggu kedua di bulan Oktober ada subtema yang berkaitan dengan hal ini, yaitu guarding your heart. Gitu ya. Dari Amsal 4 ayat yang ke-23 yang berkata demikian, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Di dalam terjemahan bahasa Inggris ISV, saya baca Indonesianya saja, dikatakan di atas segala-galanya ya jagalah hatimu, karena dari situlah terpancar sumber kehidupan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, tentu kita tidak asing lagi dengan alat-alat yang saya tampilkan di layar ini ya. Di mana dikatakan di dunia modern ini orang-orang sudah menekankan pentingnya penjagaan. Dari mulai rumah, hotel, perusahaan, jalan raya, dan lain-lain dijaga oleh namanya CCTV, mobil juga dijaga dengan alarm, bahkan motor pun ada alarmnya, gitu ya. Data-data kita supaya tidak dicuri, tidak dijual, dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, dipakailah password itu, kata kunci itu. Ya. Nah, firman Tuhan pada sore hari ini berkata ada sesuatu yang jauh lebih berharga untuk dijaga lebih daripada rumah, perusahaan, hotel, jalan raya, dan apapun juga, yaitu hati kita. Jadi semua yang paling penting, yang jauh lebih berharga adalah bagaimana kita menjaga hati kita. Di Matius 24 ayat 44 tadi
menekankan agar kita siap waspada akan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Kemudian di Amsal 4:23 tadi menegaskan bahwa kewaspadaan itu dimulai dari hati. Kewaspadaan itu dimulai dari hati kita. Ada sebuah bendungan yang besar itu bisa roboh hanya karena adanya retakan-retakan kecil yang dibiarkan. Begitu juga hati yang tidak dijaga bisa menghancurkan seluruh hidup kita. Karena itulah Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk senantiasa berjaga-jaga. Inilah panggilan kita yang pertama, tetap waspada, ya, dari Matius 24 ayat 44 itu. Panggilan kita adalah tetap waspada. Terhadap apa kita waspada? Kita waspada terhadap kedatangan Kristus kembali. Dikatakan dalam ayat 44, sekali lagi kita baca di situ, sebab hendaklah kamu juga siap sedia karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Jadi pernyataan Tuhan Yesus itu menegaskan kepada kita bahwa kedatangan Tuhan itu tidak terduga. Makanya dia menekankan supaya saudara dan saya sebagai warga kerajaan Allah untuk siap dan waspada akan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Dan sekali lagi kewaspadaan itu ditegaskan dimulai dari hati kita. Jadi bukan hanya menunggu secara pasif, artinya udah yang penting kan saya sudah diselamatkan, saya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi, saya sudah dibaptiskan, saya sudah memakai nama baru sesuai dengan nama baptisan saya yang diambil dari Alkitab, saya cukup sudah. Pasti dengan sendirinya saya akan selamat. Lalu dulu ada yang heboh itu ajaran ya, sekali selamat tetap selamat. Nah saudara-saudara sekalian, kalau memang benar ajaran seperti itu, Yesus gak perlu dong memerintahkan suruh kita siap siaga. Kalau kita disuruh siap siaga berarti ada kemungkinan kalau kita terjadi hal yang sebaliknya, yaitu tidak berjaga-jaga, tidak siap sedia, berarti kita akan tertinggal. Kita tidak akan mengalami pengangkatan. Jadi kata tetap waspada, berjaga-jaga itu tidak menunggu secara pasif, nunggu sampai Tuhan angkat saya gitu. Enggak, ada kesiapan yang harus kita kerjakan secara aktif. Ya, tetap waspada sehari-hari. Sehingga bisa dikatakan bahwa orang yang tetap waspada adalah orang yang selalu menjaga imannya tetap menyala rek, gitu ya, menyala men, gitu ya, tetap menyala. Berharap kepada Kristus dan setia di dalam tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kewaspadaan kita bukan hanya dalam hal menantikan kedatangan Kristus, tapi juga tentang bagaimana kita hidup di tengah-tengah zaman yang penuh dengan tipu daya. Ya. Ini kita tetap waspada terhadap tipu daya zaman ini. Itu ayat-ayatnya ada di Matius 24 ayat 4 dan 5 dan ayat 11 dan 12 ya. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku, kata Tuhan Yesus, dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Lalu ayat 11, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Ayat 12, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Dari ayat-ayat ini kita bisa melihat adanya kerinduan Tuhan agar saudara dan saya tetap waspada terhadap tipu daya zaman ini. Yaitu yang pertama adalah adanya penyesatan. Penyesatan ada di mana-mana. Dengan adanya medsos yang bebas kita bisa mengekspresikan apa saja dan tidak ada larangan di situ, maka penyesatan itu semakin sebenarnya leluasa.
Sehingga kalau kita tidak punya filter, kita menyaksikan atau lihat di YouTube, lihat di Instagram, lihat di TikTok, lihat di mana lagi itu ya, Facebook, kita akhirnya dibikin kacau dengan penipuan penyesatan yang banyak sekali beredar. Makanya kita harus tertanam dalam gereja lokal, kita harus bertumbuh di dalam firman-Nya supaya kita tahu bahwa ini enggak betul ini, gitu ya. Macam-macam ajaran muncul di sekitar kita. Jadi pastikan Bapak Ibu, kita tidak disesatkan. Juga dikatakan apa lagi di situ? Kasih banyak orang menjadi dingin. Dunia yang penuh dengan kejahatan sekarang ini bisa membuat hati menjadi dingin dan apatis. Orang mulai saling curiga, orang mulai menaruh prasangka, jangan-jangan dia kirim ayam bakar ada racunnya ini. Padahal orang itu mau berbuat baik, tapi karena banyaknya muncul hal-hal yang beredar sesuatu yang jahat di sekitar kita, jangan-jangan orang ini punya maksud yang tidak baik ya. Kok tiba-tiba dia kirim ayam bakar ini? Apa jangan-jangan di dalamnya dikasih sianida ini ya, dan macam-macam. Ada kecurigaan. Kasih banyak orang menjadi dingin ya. Orang mulai curiga satu sama lain dan kemudian kita juga lihat banyak sekali kejadian-kejadian direkam oleh medsos. Seorang ayah dengan tega membunuh anaknya. Seorang suami membunuh istrinya karena diduga melakukan perselingkuhan. Dan banyak sekali kasus yang bisa kita dengar, baca ya dari medsos yang setiap hari berseliweran sekian ribu, belum lagi yang hoax ya, yang berita-berita yang palsu, sehingga kadang-kadang kita berpikir ini benar atau salah ya. Kita sudah nggak bisa membedakan lagi. Dan situasi semacam itu membuat kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Suami curiga nih kalau istri terlalu lama pergi keluar, jangan-jangan dia punya pil, ya bukan pil anti apa itu mabok, tapi masih pil pria idaman lain. Yang perempuan juga curiga nih kenapa suamiku biasanya di kantor cepat pulang, ini kok nggak pulang-pulang, katanya rapat atau rapat. Ini ada konseling atau konsleting. Mulai ada kecurigaan, ada rasa tidak percaya. Kasih sudah mulai menjadi dingin. Anak juga rela membunuh orang tuanya. Hanya karena dia minta uang yang enggak seberapa besarnya tapi tidak dikasih. Dia marah dan dia bunuh, pukul sampai mati orang tuanya. Inilah saudara situasi di zaman kita. Jadi kita dipanggil untuk tetap waspada terhadap tipu daya zaman ini. Kita dipanggil ya agar kita waspada dan terus memelihara kasih Kristus yang ditujukan kepada kita maupun kepada sesama kita. Kita dipanggil untuk tetap setia. Setia dengan pasangan kita setia kepada firman-Nya, kita setia pada perjanjian Tuhan. Waspada di sini berarti tetap berpegang pada kebenaran Alkitab, tidak mudah dibujuk oleh tren atau suara mayoritas di dunia ini, dan menjaga kasih kita agar tidak pudar di tengah-tengah dunia yang dingin dan egois itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah kita belajar tentang pentingnya kita tetap berjaga-jaga, waspada terhadap kedatangan Kristus dan terhadap tipu daya zaman, kita sekarang diajak untuk melihat sumber dari semua kewaspadaan itu, yaitu hati kita masing-masing. Makanya kemudian kita masuk ke sub tema kita di minggu kedua, menjaga hati, guarding your heart. Pertanyaannya adalah mengapa hati itu penting untuk dijaga? Kenapa kok bukan yang lain? Ini di dalam pandangan Alkitab, hati itu sebenarnya memang di bahasa Inggrisnya itu heart. Hati itu sebenarnya artinya jantung, saudara. Bukan hati sebenarnya, hati itu liver. Tapi unik ya, memang Alkitab menyebutnya heart, tapi yang dimaksud adalah hati. Hati itu bukan hati dalam arti organ tubuh kita, tapi hati ini adalah inti dari keberadaan manusia. Yang mencakup di dalamnya adalah akal budi, pikiran, perasaan, dan kehendak. Dan dikatakan dari hati itulah
akan mengalir apa yang namanya motivasi, apa yang namanya keputusan-keputusan kita, perkataan-perkataan kita, dan tindakan kita. Jika hati kita tidak dijaga, lalu kemudian hati kita menjadi rusak, maka seluruh hidup kita akan hancur. Oleh karena itulah hati perlu dijaga. Banyak ayat sebenarnya yang membahas masalah ini. Hati itu menentukan arah hidup kita. Jadi apa yang memenuhi hati kita itu akan menentukan cara seseorang itu berpikir, berbicara, dan bertindak. Karena Tuhan Yesus juga mengatakan ya, Matius 12:34, saya nggak tampilkan di PowerPoint. Karena yang diucapkan mulut itu meluap dari hati. Jadi apa yang diucapkan oleh mulut seseorang itulah isi hatinya. Makanya hati kita perlu dijaga agar pada waktu kita keluar melalui ucapan kita jadi baik, bersih. Gitu ya. Apalagi juga dikatakan hati itu ternyata gampang dipengaruhi oleh dosa. Dikatakan misalnya Yeremia 17 ayat 9, betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu. Jadi di sini kita melihat iblis itu akan berusaha menanamkan kebencian, iri hati, kesombongan ke dalam hati kita. Sehingga hari kita bisa berlaku licik di dalam tindakan kita. Dari hati timbul keputusan-keputusan tadi dikatakan ya. Nah, kita lihat misalnya di Matius 7, 21, 22 di sana ketaatan dan dosa itu sama-sama berawal dari hati. Bukan dari penampilan luar. Apalagi dari hati Tuhan ternyata juga melihat hati, bukan melihat penampilan luar dulu gitu ya, tapi dilihat hatinya dulu. Manusia menilai dari luar, tetapi Tuhan menilai ketulusan hati. Misalnya di 1 Samuel 16 ayat 7. Dan dikatakan lagi yang bagian Mazmur yang lain, Mazmur 51 ayat 10, Filipi 4 ayat 7 secara ringkas di sana kita bisa melihat hati yang bersih itu membawa kehidupan yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Makanya kenapa hati itu penting untuk kita jaga. Jadi kata jagalah hatimu dengan segenap kewaspadaan. Kata jagalah itu artinya melindungi, memelihara, menjaga keamanan, melestarikan, mengamati dengan seksama, waspada. Jadi kata jagalah ini berasal dari kata Ibrani yang bisa diartikan sebagai mengawasi dengan hati-hati. Jadi hati-hati dengan hatimu, ya hati-hati dengan hatimu. Dengan hati-hati yang menunjukkan kewaspadaan yang aktif dan berkelanjutan. Lalu kata dengan segala kewaspadaan itu dari kata Ibrani yang artinya lebih dari segalanya. Jadi menjaga hati kita tadi lebih daripada segala sesuatu yang harus kita jaga di muka bumi ini. Penjagaan seperti seorang penjaga kota. Ya, kita tahu bersama ya Bapak Ibu, seperti penjaga di menara kota, maka penjaga itu harus terus-menerus berjaga waspada agar musuh tidak menyusup ke dalam benteng hati kita. Nah, berarti di sini menjaga hati memerlukan sikap aktif dan prioritas utama di dalam kehidupan kita. Ada 3 hal di sini yang harus dijaga di dalam hati kita. Jangan sampai itu tinggal di dalam hati kita ya. Ada 3 hal yang harus dijaga dalam hati kita. Yang pertama adalah jagalah hati dari kepahitan. Ibrani 12 ayat 15 berkata, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Bapak Ibu bisa kita bayangkan ketika ada sebuah taman yang indah, yang ditanami dengan bunga-bunga yang cantik, yang indah. Namun kalau tidak waspada, akhirnya ada satu akar namanya gulma kecil di situ yang tersembunyi. Mula-mula memang tidak kelihatan, tetapi lama-kelamaan gulma itu akan bertumbuh,
merambat dan akhirnya merusak tanaman-tanaman yang indah tadi. Demikian pula dengan kepahitan di dalam hati kita. Awalnya kecil, namanya aja akar kepahitan. Alkitab sudah tepat menyebutnya akar. Akar itu tadinya mungkin kecil dan tidak kelihatan dari luar. Tapi dia akan terus bertumbuh semakin kokoh dan itu akan mempengaruhi pohon itu. Ya, jadi kita melihat di sini kepahitan dalam hati kita awalnya kecil, tapi kalau itu terus dibiarkan dia akan bertumbuh menjadi besar dan akhirnya merusak hidup dan relasi kita. Akar tumbuh di bawah tanah, ya, jadi tidak terlihat jelas, tetapi dia menentukan arah pertumbuhan pohonnya. Demikian juga kepahitan hati itu seperti kebencian, iri hati, sakit hati, gitu ya, yang disimpan secara diam-diam. Mungkin orang lain nggak tahu, ya kan, misalnya contoh saya nggak suka dengan istri saya nggak bakal tahu kalau saya nggak ngomong, gitu ya. Jadi itu kan tersimpan di dalam hati, tapi kalau itu terus saya pelihara, itu akhirnya menjadi akar pahit di dalam diri saya, dan itu merusak diri saya sendiri dan juga merusak hubungan saya dengan istri saya. Ya. Jadi Alkitab mengingatkan bahwa akar pahit itu bisa menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Kepahitan itu bukan soal pribadi, tapi ternyata dia bisa merusak keluarga, bahkan komunitas rohani kita, baik itu komsel maupun juga di gereja, bahkan di pelayanan kita. Ketika kita masih menyimpan di hati kita akar kepahitan itu, maka itu akan merusak diri kita sendiri dan merusak komunitas di mana kita berada. Ya. Mengapa akar pahit itu berbahaya? Karena dia menggerogoti, saudara, dan membuat hidup kita penuh dengan dendam dan sulit untuk mengampuni. Merusak komunitas. Kepahitan itu akhirnya menghasilkan gosip, iri hati dan perpecahan, ya. Karena saya misalnya nggak suka dengan istri saya, setiap kali saya ketemu dengan orang, kamu tahu nggak istri saya itu ternyata begini A B C D terus, gitu, saudara. Karena ketidakpuasan itu tadi, akar pahit itu ada dalam hati saya, sehingga saya akan melihat istri saya itu seperti musuh yang harus kalau bisa saya musnahkan dari muka bumi. Itu kira-kira, saudara. Jadi inilah tadi saya katakan, kepahitan itu menggerogoti hati, merusak komunitas dan menjauhkan diri kita dari kasih karunia. Ya. Orang yang terus memelihara kepahitan akan sulit menikmati damai dan anugerah dari Allah. Dia berada dalam komunitas manapun, dia nggak bisa menikmati persekutuan itu. Dia tetap isinya penuh dengan amarah, jengkel, tidak puas, gitu ya. Seperti itu. Nah, solusinya tadi Ibrani berkata, Ibrani 12 ayat 15 tadi mengingatkan, janganlah menjauh dari kasih karunia Allah. Jadi orang yang memiliki kepahitan tadi, hanya kasih karunia dalam Kristus sajalah yang bisa mencabut akar kepahitan itu dari hidupnya. Nah, cara praktisnya ya berarti mengaku di hadapan Tuhan, aku masih menyimpan akar pahit. Jadi kalau kita masih ada dendam, ada sakit hati, tidak suka pada orang lain, ya, kita benci dan berkata kalau perlu saya balas sampai 7 turunan, gitu. Itu berarti perlu selesaikan. Pertama dengan Tuhan, minta ampun Tuhan. Aku masih menyimpan akar kepahitan di hatiku. Sehingga hati kita nggak bisa berjaga-jaga. Nanti kedatangan Tuhan itu kita nggak bisa merasakan itu, ya, artinya nggak bakal ketemu, gitu. Nah, pertama makanya mengaku dosa di hadapan Tuhan. Lalu ampuni mereka yang sudah melukai kita walaupun kita punya dasar. Aku sakit hati dengan dia karena dia sudah begini menjengkelkan saya, dia melakukan kejahatan, dan saya sudah dirugikan dan sebagainya. Tapi ampuni, Tuhan menyuruh kita suruh mengampuni. Dan banyak firman Tuhan sudah berbicara tentang pengampunan itu, ya. Pengampunan itu sebenarnya adalah melepaskan diri kita sendiri sebenarnya dari dosa yang disebut akar pahit tadi. Jadi mengampuni itu untuk kita, sebenarnya bukan untuk orang yang kita ampuni, tapi untuk kita. Ada pemberesan dalam diri kita, sehingga akhirnya kasih, damai sejahtera, sukacita ilahi itu jadi mewarnai hidup kita, saudara. Nah, ini yang pentingnya, ya. Lalu apa? Setelah mengampuni, membiarkan Roh Kudus memulihkan hati kita.
Sehingga akhirnya tidak ada lagi akar pahit. Ya jengkelkan, sudahlah biarin aja gitu ya. Saya belajar untuk memakluminya dan mengampuni dia gitu ya. Karena siapa sih orangnya yang tidak pernah berbuat salah? Dalam kisah perumpamaan Yesus ajarkan, kita diingatkan bahwa hutang kita kepada sang raja itu jauh lebih besar daripada hutang orang lain terhadap kita. Ya, jadi kita belajar untuk orang Jawa bilang legowo. Legowo itu apa ya? Dengan hati yang lapang gitu ya. Kita mengampuni orang lain. Apa masih ada luka dan kepahitan yang masih tersimpan dalam hidup kita, saudara? Sore hari ini kita perlu memeriksa hati kita, check up, ya. Sama seperti saya dan istri sebulan sekali itu check up jantung, check up organ-organ dalam, ya. Beberapa hari yang lalu juga saya check up paru-paru saya. Karena sekarang ini banyak virus-virus yang beredar, walaupun saya nggak punya penyakit TBC, tapi virus TBC itu bisa nyerang ya. Saya baca-baca artikel juga dari Pak Franky memberitahu itu. Pak Heru hati-hati karena seringkali kadang-kadang saya batuk itu saudara di kantor itu batuk, dan kalau sudah batuk gatal itu kemana-mana batuknya itu dalam hati nyaring itu, sehingga seluruh ruangan itu tahu bahwa yang batuk Pak Heru. Termasuk Pak Franky yang kalau pas ke kantor dia mengenal ini Pak Heru kenapa ya batuk. Ditanya, coba dong ya periksa dan segala macam. Dan akhirnya saya ngikuti, coba saya periksa paru-paru saya bersih. Tidak ada yang mencurigakan kata dokter gitu ya. Tidak ada yang mencurigakan, semuanya oke, normal kanan kiri tidak apa-apa. Cuma akhirnya yang temukan lain karena ketika periksa paru-paru itu kan torak. Akhirnya jantung yang kelihatan. Ini jantung Bapak ini ada pembuluh aorta yang menuju jantung itu terjadi penebalan 53%. Itu maksudnya apa dok? 53%. Oh sebenarnya kalau seusia Bapak tidak apa-apa. Karena usia Bapak umur 60 lebih itu 50-60% masih oke, tidak apa-apa. Apalagi ini Bapak cuma 3%. Cuma dokter jantung ketika periksa itu saya masih ragu Pak. Karena bisa saja pada waktu di ronsen Bapak sedang narik nafas. Begitu, sehingga pembuluh aortanya itu menggelembung. Nah, jadi akhirnya besok Selasa dipastikan saya akan di USG jantung saya. Jadi ada USG jantung baru saya ngerti. Pengalaman pertama nanti hari Selasa itu. Oke, saya siap, nggak apa-apa. BPJS menanggung semuanya free, tidak bayar. Ya. Cuma artinya kalau organ tubuh kita yang sementara ini kita jaga begitu rupa. Kalau bisa kan kita ingin umur kita panjang. Ya, makanya kalau kita ulang tahun kan nggak pernah pendek umurnya kan, ya. Pengen kan panjang umurnya. Sudah panjang pengen panjang lagi, saudara. Nah, oleh karena itu lebih-lebih lagi hati dalam pengertian rohani tadi yang menjadi inti pusat dari kehidupan kita. Kita harus jaga dengan baik-baik, dengan sesungguh-sungguhnya mengikuti perintah Tuhan tadi supaya kita siap menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, jadi apa masih ada hubungan yang rusak karena sakit hati? Mari kita datang pada Tuhan. Izinkan dia mencabut akar pahit itu sebelum akar pahit itu merusak hidup kita lebih jauh. Ya. Akar pahit tidak akan hilang dengan sendirinya. Dia harus dicabut dan Tuhan memanggil kita untuk hidup dalam kasih karunia-Nya, membuang segala kepahitan dan hidup di dalam damai sejahtera. Jadi oleh karena itu jangan biarkan akar pahit tumbuh dalam hati kita. Biarkan kasih Kristus yang berakar di dalam hati kita semua. Yang kedua adalah jagalah hati dari ketamakan. Ya. Ayatnya dari Filipi 4 ayat 11-12. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi. Ketamakan itu berawal dari hati yang tidak
pernah merasa cukup. Itu sebabnya Rasul Paulus mengajarkan sebuah rahasia rohani yang sangat dalam, yaitu kepuasan sejati tidak bergantung pada keadaan kita, tetapi pada sikap hati kita yang percaya dan bersyukur kepada kepada Tuhan. Di dalam dunia yang terus menuntut lebih banyak, hati kita mudah tergoda untuk merasa kurang ya. Kalau menuruti kurang nggak pernah cukup, saudara. Orang yang punya gajian tadinya mungkin 1 juta per bulan, dia mengatakan itu kurang. Seandainya saya dikasih 2 juta saja, saya akan lebih bersyukur. Begitu kasih 2 juta senang sih. Sampai berapa lama? Mungkin hanya 3 hari. Setelah itu, wah ternyata kebutuhanku jadi meningkat, kurang lagi. Oke, sekarang jadi 10 juta. Ya mungkin senang, wah boleh 5 kali lipat. Sampai berapa lama? Sampai muncul keinginan yang baru. Wah kurang juga. Ya kalau nuruti gitu nggak bakal pernah puas, saudara ya. Jadi dunia kan memang terus mengajarkan kita untuk menuntut lebih banyak. Jadi selalu merasa kurang uang, kurang gajiannya, kurang penghargaan, kurang kenyamanan. Namun orang yang hatinya dijaga dari ketamakan, justru dia akan menemukan damai dalam segala situasi. Karena dia tahu bahwa Tuhan is more than enough. Christ is enough for me. Gitu ya. Kristus itu cukup bagiku. Dialah segala-galanya. Asal kita sudah memiliki Kristus itu lebih daripada cukup. Jadi di sini kita tahu bahwa Rasul Paulus bukan tidak pernah kekurangan. Dia tahu rasanya lapar, dia tahu rasanya ditolak, dia tahu bahkan pernah dipenjara. Tapi justru di tengah-tengah semua itu dia belajar untuk menyatakan aku cukup. Kebahagiaan sejati datang ketika kita bersandar pada Kristus, bukan kepada apa yang kita miliki. Nah, kita sekarang merenungkan di poin 2 ini. Apakah hatiku mudah merasa iri dan tidak puas dengan apa yang ada? Apakah justru aku lebih belajar bersyukur dalam segala keadaan seperti Rasul Paulus? Apakah hatiku puas dengan apa yang Tuhan beri? Di mana aku menaruh rasa cukupku itu? Pada Tuhan atau pada harta dan kenyamanan dunia? Lukas 12 ayat 15 Tuhan Yesus berkata, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung daripada kekayaannya itu. Ya, Yesus pun mengingatkan ini, suruh berjaga-jaga. Ketamakan bukan hanya soal banyak harta, tapi soal hati yang tidak pernah puas. Hati yang tidak pernah puas biasanya ditandai dengan suka membandingkan diri sendiri dengan orang lain, tidak bisa bersyukur, dan akhirnya rela mengorbankan hubungan kita dengan orang lain demi uang. Kekayaan yang sejati bukan harta duniawi, melainkan hidup di dalam Kristus. Saya ingat salah satu quote dari Myles Monroe almarhum. Dia berkata, giving is the proof that you have conquered greed. Ya. Jadi memberi itu adalah bukti bahwa Anda telah menaklukkan keserakahan. Ya, jadi salah satu tandanya bahwa kita sudah menaklukkan keserakahan itu adalah memberi. Yang ketiga, jagalah hati dari kelesuan rohani. Yesaya 40 ayat 29 sampai 31 berkata demikian. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu karena mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, kelesuan rohani seringkali datang tanpa kita sadari. Misalnya contoh doa yang mulai merasa dingin dan hambar.
Firman Tuhan rasanya kok nggak bisa dinikmati lagi. Ibadah terasa hanya rutinitas saja. Saya Kristen ya, saya setor hadir. Ya, saya hadir Pak, ibadah KU1, KU2, KU3. Rutinitas. Tapi hati terasa kering. Rajin ke gereja tapi hati rasanya kering. Kalau yang sudah melayani sibuk pelayanan sana sini. Tapi sukacita mulai hilang. Tidak ada senyum. Ketemu dengan orang, shalom Pak Irup, shalom. Nggak bisa senyum. Nggak bisa ada sukacita yang lepas. Tidak ada sejahtera. Langkah rohani pun rasanya terseret perlahan. Susah untuk maju. Itulah kelesuan rohani. Apakah tanda-tanda ini ada di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian? Bila ada, kita perlu lihat jalan keluarnya. Pernahkah kita melihat seorang pelari yang sudah kehabisan tenaga di tengah-tengah perlombaan? Ketika langkahnya mulai goyah, nafasnya mulai ngos-ngosan, terengah-engah, lututnya hampir tidak mampu menopang tubuhnya. Dalam kondisi seperti itu, ada dua pilihan bagi seorang pelari. Yang pertama, berhenti dan menyerah. Tapi jika dia mendapat dorongan, semangat baru, kekuatan baru, dia akan terus berlari. Dia bisa menyelesaikan pertandingan itu dengan baik. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kehidupan rohani kita juga seperti itu. Ada saat-saatnya memang kita mengalami kelesuan rohani. Tapi kabar baiknya adalah Tuhan tidak membiarkan kita terpuruk di dalam kelesuan. Ya tadi ayatnya Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, kata firman Tuhan, mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Jadi sumber kekuatan itu bukan dari diri kita sendiri, melainkan dari Tuhan yang memberi semangat yang baru. Dia yang menolong kita untuk bangkit, dia yang menjaga hati kita tetap menyala di dalam iman. Kita menanti-nantikan Tuhan dalam doa, dalam membaca firman Tuhan, di dalam mempercayakan hidup kita pada setiap janji akan firman-Nya yang pasti akan digenapi. Ilustrasinya seperti baterai yang habis, maka HP kita perlu dicas ulang ya dari HP kita supaya HP kita itu penuh lagi baterainya dan bisa kita manfaatkan secara maksimal. Ya. Begitu juga dengan hidup kita, kita perlu cas secara terus menerus dengan hadir di hadapan Tuhan seperti firman Tuhan tadi, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Jadi terus menanti-nantikan Tuhan. Itu satu tindakan yang berkelanjutan. Maka disitulah kita akan mendapat kekuatan baru seperti HP tadi yang dicas karena sudah habis baterainya, maka dia akan full dan penuh kekuatan. Kita bisa buat telepon, bisa untuk nonton sepak bola, bisa untuk apa saja sesuai dengan fitur yang ada di HP kita tadi. Nah, itulah cara praktis yang kita bisa lakukan berkaitan dengan kelesuan. Dan cara praktis selanjutnya saya rangkum dari semuanya itu, masih ada waktu 8 menit. Ya. Jadi yang pertama melalui doa dan puasa Bapak Ibu ya. Melalui doa dan puasa itu sebenarnya doa menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Kita terhubung, terkoneksi dengan kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Kita terbatas, tapi kuasa Tuhan tidak terbatas. Dengan kita tetap berdoa secara rutin, secara teratur, itu membuat kita terus terkoneksi dengan kuasanya yang tidak terbatas. Lalu kalau dikombinasikan dengan puasa, membuat kita lebih peka terhadap suara Tuhan. Sehingga ketika tadi Tuhan akan datang, dia akan memberikan dorongan-dorongan, awas loh, sudah dekat loh, aku sudah dekat loh, aku mau datang. Berjaga-jaga ya, jangan kamu terlelap, tertidur secara rohani. Jadi puasa itu bukan hanya untuk membuat kita menyangkal kedagingan kita, hawa nafsu kita, tapi juga melatih kepekaan hati kita untuk mendengar suara Tuhan. Tapi sayang sekali ya Bapak Ibu, kalau saya ngomong terus terang, di lembah pujian ada ibadah, doa, dan puasa. Saya bergabung di lembah pujian itu sejak tahun 2015.
tepatnya 1 Juni 2015. Sampai kemarin Sabtu, tanggal 11 Oktober 2025, berarti 10 tahun lebih. Siapa yang hadir di ibadah doa dan puasa? Saya terus terang prihatin. Yang hadir berapa? Staf lembah pujian. Paling ditambah anak-anak muda asuhan dari Pak Franky, dari persekutuan Gunung Kidul. Sementara jemaat ada berapa yang hadir? Aduh, saya nggak bisa ngomong ya. 10% saja nggak ada. Jadi apakah dianggapnya doa puasa ini sudah kuno? Padahal saudara di dalam doa, dalam khotbah Yesus di atas bukit, ditulis di pasal 5 sampai pasal 7 Matius. Itu berarti 5, 6, 7 ya. 3 pasal bahwa spiritualitas kita, kerohanian kita itu ada 3. Oleh Pak Arifin, gembala senior kita menyatakan 3 itu 3B. B pertama memberi maksudnya. B yang kedua itu berdoa. B yang ketiga adalah berpuasa. Memberi mungkin oke, saudara, kita sudah memberi ya dengan persembahan-persembahan yang disediakan, baik itu persembahan untuk diakonia, persembahan untuk misi dan segala macam, kita cukup sudah memberi. Berdoa pun ya, tapi bagaimana dengan berpuasa? Nah, oleh karena itu saudara, kalau kita ingin melatih kepekaan rohani kita supaya lebih peka pada suara Tuhan, berdoa dan berpuasa. Lalu apa lagi? Melalui firman Tuhan ya. Jadi firman Tuhan itu menjadi kekuatan bagi kita. Firman itu adalah pedang roh. Dikatakan kalau kita melihat di Filipi di Efesus 6 ayat 17 dikatakan pedang roh itu yaitu firman Allah. Dengan kita membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan, itu menjaga hati kita tadi dari tipu daya dunia dan iblis. Jika kita tinggal di dalam firman Allah, air hidup manusia itu, maka hidup kita akan berkembang dan berbuah sama seperti ikan yang ada di sungai yang tidak pernah kering karena selalu ada airnya. Jadi kewaspadaan rohani itu dimulai dari kehidupan yang berakar di dalam firman dan doa itu. Lalu kemudian yang ketiga adalah melalui komunitas rohani, saudara. Kita perlu, jadi jangan kita berpikir, enggak perlu ke gereja, gitu ya. Saya di rumah bisa baca Alkitab. Saya di rumah bisa nyanyi-nyanyi, praise and worship, gitu ya. Tapi kalau kemudian ke gereja enggak usah lah. Apalagi dengan adanya dulu COVID, gitu ya. Semua diimbau, ibadah online. Sehingga kadang-kadang ada teman saya, ayo ke gereja. Pendetanya aja ngajarkan kita suruh ibadah online. Saya ada di atas, Pak. Saya nggak hadir, ada di atas mana? Di atas genteng. Maksudnya melalui internet gitu, saudara. Ada satu yang berbeda antara online dan onsite. Onsite itu membuat adanya persekutuan, koinonia, terjalin. Itu sebabnya kalau saya tidak ada tugas apa-apa, saya biasanya duduknya tengah-tengah, saudara. Untuk para asar sudah kenal saya, Pak, di depan, Pak. Enggak, saya mau tengah-tengah. Tujuannya apa? Saya ingin berinteraksi dengan Bapak Ibu Saudara jemaat. Sehingga saya bisa melihat mereka, saya bisa nyapa mereka, bisa salaman, paling tidak happy Sunday. Tuhan berkati. Bagaimana nih anak ibu ini umur berapa dan segala macam, kerja di mana. Itu ada interaksi, fellowship. Ya. Kalau depan sendiri di sini, mana ada orang mengecek ngomong saya, aku pikir kan, serius ini. Kan gak ada orang yang ngetik-ngetik Pak Yanto. Oh di depan sendiri gitu, saya ngomong rasanya terisolir saya mendingan di sana. Nah itu sebabnya selain ibadah umum perlu di komsel. Karena komsel itu jumlahnya lebih terbatas kan. Artinya hanya mungkin belasan orang, sehingga interaksi kita satu sama lain dengan saudara seiman itu menjadi lebih intens. Lebih dalam, lebih luas, lebih banyak waktu di situ. Dibandingkan kalau di ibadah umum seperti sekarang ini. Nah jadi perlu kita menjaga kewaspadaan dan hati kita melalui komunitas rohani. Ya di Ibrani 10 ayat 25 dikatakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Nah itu jamak kan, berarti hari Minggu maupun hari Sabtu atau hari-hari lain.
seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi melalui persekutuan dengan saudara-saudara seiman yang lain, kita bisa berbagi hidup secara jujur dan terbuka, kita bisa saling tolong menolong, kita bisa saling mendoakan, kita bisa saling menasihati, dan banyak lagi keuntungannya. Ketika saya dengan istri harus pindah dari zona yang nyaman di Salatiga, kumpul hangat dengan keluarga, dengan semua keluarga kami itu ada di Jawa Tengah. Ketika kami harus pergi, rasanya jadi alone and lonely, rasanya sendiri dan kesepian, saudara. Satu-satunya keponakan kami yang tinggal di sini, begitu kami datang gak lama dia dipindahkan kerja di Surabaya. Kami sendiri. Tapi ada penatua kita yang memang hebat-hebat, saudara. Mama Christine berkata, Pak Heru, saya bersama keluarga adalah keluarga Pak Heru. Itu yang membuat saya merasa diterima, oh saya tidak sendirian. Lalu di komunitas rohani yang namanya Komsel itu, saya menemukan keluarga kedua gitu ya. Di mana kami bisa saling berbagi, kami saling mendoakan dan sebagainya. Jadi melalui komunitas rohani itulah, jadi kewaspadaan itu lahir dari hati yang berakar di dalam firman, dilatih oleh doa dan puasa, dan dijaga oleh komunitas yang saling mengingatkan. Jadi marilah kita memiliki sikap berjaga-jaga setiap hari. Setiap pagi kita berkata, Tuhan jaga hatiku agar aku boleh tetap berada di dalam kehendak-Mu. Ketika malam sebelum tidur kita periksa hati kita. Tuhan, apakah aku sudah menjaga hatiku sedemikian rupa seperti kehendak Tuhan? Kalau memang belum, ya minta ampun gitu ya. Kalau memang oke sudah ya kita bisa bersyukur Tuhan sudah kuatkan saya sudah bisa menjaga hati saya sepanjang satu hari ini. Silakan terus kita lanjutkan dengan tidur ya. Jadi sebagai penutup kita melihat di sini hati yang dijaga dengan baik akan melahirkan hidup yang siap menyambut kedatangan Kristus yang kedua. Kita dipanggil menjadi penjaga hati kita agar terang Kristus tetap bersinar, memancarkan kasih, damai dan sukacita Kristus kepada dunia di sekitar kita. Jadi tidak peduli berapa usia kita maupun tahapan rohani hidup kita, ketika hati kita terjaga, hidup kita akan terpelihara, hubungan kita akan terlindungi, dan Allah Bapa dipermuliakan. Amin. Mari kita akan tundukkan hati dan kepala kita sejenak. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk kasih sayang-Mu, untuk perhatian-Mu yang meminta kami untuk lebih sungguh-sungguh lagi menjaga hati kami sedemikian rupa. Dengan kebenaran firman-Mu, dengan doa kami, dengan doa puasa, dengan komunitas rohani di mana kami tertanam di situ, kami boleh sungguh-sungguh akhirnya didapatkan sebagai hamba yang setia, yang berjaga-jaga. Sehingga ketika Tuhan kami, yaitu Engkau, Raja segala Raja, datang pada kapanpun, kami didapati siap untuk menerima kemuliaan bersama-sama dengan-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah kebenaran firman-Mu terus tertanam dalam hati kami. Sehingga kami menjadi seorang yang memiliki hati yang senantiasa waspada dan berjaga-jaga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan hanyalah karena anugerah-Mu semata-mata, kami peralaskan doa ini. Amin, amin. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak Pak Pendeta Muda Stephan Heru yang sudah memberkati kita dengan firman yang menguatkan, membangkitkan, menggairahkan dan membuat kita semakin mencintai Tuhan. Saatnya kita akan menyiapkan diri untuk masuk dalam perjamuan kudus. Adakah di antara Bapak Ibu yang belum mendapatkan roti dan anggur? Nanti para asir akan menolong, membantu Bapak Ibu melayani. Kalau ada, angkat tangan, nanti para asir akan membantu Bapak Ibu untuk
mendapatkannya. Baik, kalau sudah, mari saya undang semua bangkit berdiri. Firman Tuhan sudah jelas kita dengar dengan telinga kita, hati kita, roh kita pada malam hari ini. Bahwa kita harus hidup di dalam stay vigilant. Dipanggil untuk waspada, menjaga hati kita dari kepahitan, kelesuan, dari ketamakan. Bahkan untuk menjaganya kita hidup di dalam firman, di dalam puasa, di dalam ketergantungan kita kepada Tuhan, selalu terkoneksi dengan Tuhan. Kalau kelahirannya pasti, kedatangannya juga pasti. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, apa yang kau tinggalkan lewat firman, bukan sekedar kata-kata penenang bagi kami. Tetapi memang itu firman yang penuh dengan otoritas. Supaya kami menyiapkan diri manakala Tuhan datang kembali menjemput kami semua sebagai pengantin-pengantin Kristus Tuhan yang dipertunangkan dengan Engkau Tuhan. Biarlah hidup kami selalu berpedanan dengan kebenaran-Mu, hidup di dalam persekutuan yang benar, yang manis dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang berjanji, Allah yang menempatinya, Allah yang sudah dibuatkan ribuan tahun yang lalu. Kalau Tuhan pernah datang lahir di Bethlehem, berkarya dan mati di kayu salib untuk menebus kami semua. Kami juga percaya Tuhan akan datang kembali, membawa kami ke tempat yang mulia yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu pada waktu malam ia diserahkan. Ia mengambil roti mengucap syukur atasnya. Memecah-mecahkannya. Seraya berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya sebagai peringatan akan aku. Saudara warga kerajaan Allah, percayakah roti yang kita angkat ini, di mana Kristus telah bergantung di kayu salib, merupakan persekutuan kita dengan Kristus? Mari makan dalam nama Tuhan. Demikian juga dia mengambil cawan. Seraya berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Hari ini kita hidup di bawah perjanjian Allah yang baru. Kita hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Hanya karena kasih karunia Tuhan kita berdiri malam ini di hadapan Dia. Oleh karena itu kita mensyukuri pengorbanan Kristus. Darahnya tertumpah buat saudara dan saya. Percayakah saudara, anggur yang kita angkat ini merupakan persekutuan kita dengan Kristus? Mari minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan itu baik, luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kebaikan kasih-Mu, kami hormat padamu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang berbicara bagi kami, Allah yang menegur, Allah yang menasihati, Allah yang membangkitkan, Allah yang membangun, Allah yang merangkul kami, Allah yang meneguhkan. Haleluya. Sebab kasih setiamu Tuhan, Engkau Allah yang sempurna, Engkau luar biasa. Haleluya. Terpujilah Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Kami membangun kembali fellowship dengan Engkau Tuhan. Lewat perjamuan kudus yang sudah kami kecap. Biarlah itu merupakan sumpah dan ikrar kami kepada Tuhan. Bahwa kami mau hidup di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Tiada hentinya kami naikkan ucapan syukur kepadamu ya Tuhan. Engkaulah sumber damai sejahtera, sumber kekuatan kami yang memampukan kami untuk tetap waspada dan bersiaga terhadap ketamaan, kepahitan, kelesuan rohani. Tuhan mampukan kami. Untuk itu Tuhan, saat ini kami mengangkat tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Kiranya Tuhan yang penuh kasih karunia ini memberkati Engkau, melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Allah yang penuh kasih damai sejahtera itu senantiasa memberkatimu, memberkati kesehatanmu, memberkati pekerjaanmu, memberkati studimu, dan apa saja yang kau buat seturut dengan firman Tuhan akan dibuat berhasil di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama katakan amin.